Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi dan pembahasan contoh soal untuk UP PPG atau UKM PPG khusus bidang studi IPS. Nah, kali ini saya akan melanjutkan untuk soal nomor 21 sampai dengan soal yang ke-30. Jadi untuk indikator soal nomor 21 sampai dengan 30 ini adalah soal yang berkisar tentang pedagogik. Nah, apa itu pedagogik? Jadi pedagogik itu merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, meliputi misalnya teori pembelajaran, kemudian apa media pembelajaran, pokoknya yang berkaitan dengan tugas kita sebagai seorang guru mengajar di dalam kelas. Nah, mari kita lihat apa sih yang menjadi indikatornya. Yaitu mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran IPS, berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik, yaitu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh. Artinya adalah kritis, kreatif, dan komunikatif serta kolaboratif yang berorientasi pada masa depan atau adaptif dan fleksibel. Nah, mari kita lihat untuk soal berikutnya. Oke, lupa kita buat. Nah, ini dia. Yang berikutnya adalah tentang media pembelajaran. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di kisi-kisi yang Bapak Ibu pegang sekarang, silahkan download dulu ya, pegang kisi-kisinya biar enak dalam mengikuti penjelasan ini. Nah, untuk pertanyaan ini adalah berkaitan dengan media pembelajaran, di mana nanti akan diberikan contoh kasus mengenai lingkungan yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Peserta mampu menerapkan media pembelajaran yang tepat untuk sumber belajar tersebut. Jadi di dalam soal ini nanti akan ditayangkan itu mengenai tentang lingkungan apa saja yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi di sini kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran dan sumber belajar. Media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Sedangkan sumber belajar ini adalah segala sesuatu atau segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang yang memungkinkan untuk terjadinya proses belajar. Nah, jadi ini adalah bedanya antara media dan sumber belajar. Jadi ada beberapa lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai media dan sumber pembelajaran, yaitu ada lingkungan masyarakat, lingkungan sosial, yang mempelajari tentang interaksi kehidupan bermasyarakat seperti adat istiadat yang ada di masyarakat, maupun sistem nilai, perubahan sosial, dan lain sebagainya. Ada pula lingkungan yang alam, yang mempelajari tentang sumber daya alam, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah lingkungan buatan, yaitu meliputi bendungan, taman, irigasi, dan lain sebagainya. Jadi, dalam hal lingkungan yang dapat digunakan sebagai sumber belajar, itu ada 3, yaitu lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial, yang kedua adalah lingkungan alam, dan yang ketiga adalah lingkungan buatan. Jadi ya, mari kita lihat contoh soalnya. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? A. Peningkatan suhu rata-rata di seluruh dunia. B. Peningkatan suhu di musim panas. C. Pemanasan suhu di lapisan atmosfer. D. Pemanasan suhu di wilayah kutub. Oke, ini sepertinya jelas ya. Untuk jawabannya ini adalah yang dimaksud dengan pemanasan global di sini adalah peningkatan suhu rata-rata di seluruh dunia akibat aktivitas manusia. Jadi untuk soal yang pertama ini sepertinya agak beda ya dari pertanyaannya, di mana tadi pertanyaan adalah terkait dengan media pembelajaran. Kita lihat nomor 2. Tapi tidak masalah, yang penting kita dapat pengetahuan tentang pemanasan global. Yang kedua, apa manfaat penggunaan video dalam media pembelajaran lingkungan? Nah, ini yang berkaitan dengan pembelajaran. Apakah manfaat dari penggunaan video di dalam media pembelajaran lingkungan? Mari kita lihat jawabannya. A. Meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. B. Memperluas akses ke informasi tentang lingkungan. C. Meningkatkan pemahaman melalui visualisasi konsep dan contoh nyata. D. Mengurangi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Menurut saya di sini jawabannya adalah C. Kenapa saya memilih C?
di mana penggunaan video itu adalah meningkatkan pemahaman melalui visualisasi, konsep, dan contoh nyata. Apabila kita menerangkan, misalnya kita berada di Kalimantan, jika kita ingin menerangkan tentang Candi Borobudur, jika kita tidak menayangkan video ataupun gambar, maka siswa akan menerka-nerka bagaimana sih bentuknya. Nah, dengan adanya video tadi, sehingga siswa dapat memvisualisasikan bagaimana sih bentuk dari Candi Borobudur tersebut. Nah, di sini artinya penggunaan video dalam media pembelajaran lingkungan itu adalah meningkatkan pemahaman melalui visualisasi konsep dan contoh nyatanya. Oke, seperti itu ya. Oh iya, Bapak Ibu, kalau misalnya ada jawaban yang berbeda, mungkin silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan secara bersama-sama. Di sini juga saya tidak menganggap diri saya yang paling benar, tapi kita hanya mencoba untuk mencari yang terbaik. Oke, silahkan di komentar ya untuk memberikan masukan. Nah, kemudian di indikator berikutnya, ini materi pokoknya itu adalah tentang pengembangan bahan ajar. Apa sih indikatornya? Nah, jadi di soal ini nanti akan diberikan narasi tentang karakteristik bahan ajar, di mana peserta didik itu harus mampu memilih bahan ajar yang memenuhi kriteria penyajian. Oke, jadi kata kuncinya di sini adalah karakteristik bahan ajar. Peserta harus mampu memilih bahan ajar manakah yang memenuhi kriteria penyajian. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal, kita harus tahu dulu apa sih yang menjadi bahan ajar kita yang ada di sekolah. Yang pertama adalah buku. Tentu bahan ajar dalam bentuk buku ini dikemas di dalam bentuk buku. Nah, buku ini dibuat dari kajian, hasil penelitian, aktualisasi pengalaman, atau bisa juga kajian dari literatur. Jadi seperti yang kita tahu bahwa syarat buku yang dibuat itu secara berlembar-lembar. Karena konteksnya adalah buku pendidikan, maka bahan ajar dalam bentuk buku harus dalam konteks kajian, literatur, atau dari hasil penelitian dan dibuat buku. Itu dia buku. Kemudian kita lihat handout. Handout ini merupakan dibuat dengan cara kajian literatur atau mengutip dari data yang memiliki relevansi dan korelasi dengan apa yang hendak diceramahkan atau diajarkan. Nah, mungkin saat ini di universitas itu sudah banyak pelajaran yang tidak menggunakan handout karena sudah banyak menggunakan secara digital. Oke, kemudian yang ketiga adalah modul. Modul ini juga akrab dengan mahasiswa, di mana modul ini dapat diartikan sebagai buku yang ditujukan untuk peserta didik. Nah, kalau di kurikulum 13 kita kenal dengan modul ajar. Oke, peserta didik dapat membawa pulang modul karena tujuan modul ini adalah agar peserta didik dapat belajar dari rumah. Nah, itu adalah modul. Kemudian yang berikutnya adalah lembar kerja siswa atau dalam kurikulum Merdeka ini kita kenal dengan istilah LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ini adalah contoh bahan-bahan ajar yang dapat dikembangkan. Mari kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, saat memilih bahan ajar, penting untuk mempertimbangkan. Nah, kita lihat, apa sih yang menjadi alasan penting di dalam memilih bahan ajar? A. Ketersediaan bahan ajar dalam bentuk cetak? Sepertinya tidak. Hanya memilih bahan ajar yang ditulis oleh penulis terkenal? Ini juga tidak. C. Kesesuaian bahan ajar dengan kurikulum yang berlaku? Kita simpan dulu. D. Hanya menggunakan bahan ajar yang disediakan oleh penerbit terkemuka? Tidak, tentu salah. Yang E, tidak perlu mempertimbangkan sumber dan referensi yang digunakan dalam bahan ajar tertentu? Tidak juga, karena bahan ajar itu sangat perlu mempertimbangkan sumber dan referensi. Jadi, jawaban jelas di sini adalah C, di mana saat memilih bahan ajar, kita harus melihat kesesuaian bahan ajar dengan kurikulum yang berlaku. Oke, kita lihat soal nomor 2. Karakteristik apa yang harus dimiliki oleh bahan ajar yang efektif? Karakteristik apa sih yang harus dimiliki oleh bahan ajar? Mari kita lihat yang pertama. Apakah harus memiliki tampilan yang menarik secara visual? Tidak juga. Apakah mengandung banyak teks dan informasi padat? Tidak juga. Disusun secara sistematis dan terstruktur? Bisa. Tidak memerlukan penggunaan? Tidak salah. Terbatas hanya pada satu? Tidak. Berarti jawaban jelas ini adalah C. Di mana karakteristik yang harus dimiliki itu adalah disusun secara sistematis dan terstruktur. Oke, mari kita lihat soal nomor berikutnya. Ini tentang teori belajar, khususnya teori belajar behavioristik.
Jadi nanti akan diberikan narasi mengenai teori belajar behavioristik dan peserta harus dapat memberi contoh teori belajar yang dikemukakan oleh Clark Leonard Hull. Nah, jadi di sini yang harus kita pahami di sini yaitu apa sih yang dimaksud dengan teori belajar behavioristik dan apa inti dari teori belajar Clark ini. Sehingga kita dapat menjawab soal yang akan diberikan nanti. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Apa itu? Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Nah, inti dari teori belajar behavioristik itu adalah di mana teori belajar yang berkaitan dengan perilaku atau tingkah laku manusia. Jadi behaviorisme ini hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Jadi ingat karakteristik teori belajar behavioristik atau behaviorisme ini adalah tentang perubahan tingkah laku dari peserta didik. Di mana ini lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Teori ini memandang individu sebagai makhluk yang relatif yang memberikan respon terhadap lingkungannya. Jadi harus diingat, inti dari teori belajar behavioristik itu adalah tentang perubahan tingkah laku. Kalau misalnya teori belajar konstruktivisme itu adalah membangun pemikiran siswa. Itu dia. Nah, mari kita lihat teori Hull atau Clark, di mana dia mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis itu adalah penting dan menempati posisi sentral di dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat bermacam-macam bentuknya. Nah, itu adalah teori yang dikemukakan oleh Clark Leonard Hull. Oke, mari kita lihat apa penggunaan secara praktis dari teori belajar ini ya di dalam kelas. Yang pertama adalah di mana teori belajar menurut Clark itu didasarkan pada driver reduction atau drive stimulus reduction. Kemudian yang kedua adalah instruksional objektif harus dirumuskan secara spesifik dan jelas. Kemudian yang ketiga, ruang kelas harus diatur sedemikian rupa agar mempermudah terjadinya proses belajar. Nah, menurut Clark, di sini ruang belajar itu juga harus diatur sedemikian rupa agar proses belajar mengajar itu menjadi lebih mudah. Kemudian yang keempat adalah di mana pelajaran harus dimulai dari yang sederhana menuju kepada yang lebih kompleks, artinya dari yang sederhana dari mudah ke yang sulit. Kemudian yang kelima, di mana kecemasan harus ditimbulkan untuk mendorong kemauan belajar. Jadi latihan ini harus didistribusikan dengan hati-hati supaya tidak terjadi inhibisi atau kelelahan. Tidak boleh mengganggu belajar. Inhibisi itu adalah kelelahan ya di dalam proses belajar. Dan yang berikutnya adalah urutan mapel harus diurutkan sedemikian rupa sehingga mapel yang terlebih dahulu tidak menghambat, tetapi justru harus menjadi perangsang yang mendorong belajar mapel berikutnya. Itu dia. Mari kita lihat contoh dari soalnya. Clark L. Hull adalah seorang psikolog yang berkaitan dengan teori belajar. Nah, kalau ada pertanyaan ini jelas, jawabannya adalah behavioristik. Ya, behavioristik. Jadi, Clark itu sangat erat kaitannya dengan behavioristik atau behaviorisme. Perubahan tingkah laku manusia. Kemudian soal nomor 2. Salah satu contoh penerapan teori belajar Clark dalam konsep pendidikan adalah, nah mari kita lihat apa sih konsep yang diterapkan Clark melalui teorinya. A. Penggunaan metode diskusi dan kolaborasi dalam pembelajaran. B. Penggunaan penguatan positif dan negatif untuk pembentukan perilaku yang diinginkan. C. Pemberian tugas dan proyek untuk menumbuhkan masalah. D. Fokus pada pengembangan potensi dan pemahaman konsep peserta didik. E. Memberikan kebebasan eksplorasi dan penemuan kepada peserta didik. Nah, dari di sini kita lihat manakah yang berkaitan dengan tingkah laku ataupun perilaku dari siswa. Jadi, jawaban yang benar sini adalah B. Adanya penggunaan penguatan positif dan negatif untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Nah, jadi Clark ini sangat berkaitan dengan teori behavioristik, di mana teori behavioristik itu sangat erat kaitannya dengan perubahan tingkah laku dari manusia. Oke, mari kita lihat
indikator soal berikutnya, nomor 36. Jadi di sini adalah teori belajar kognitif. Kalau teori belajar behavioristik itu lebih menekankan kepada tingkah laku, perubahan tingkah laku, mari kita lihat apa sih inti dari teori belajar kognitif. Nah, jadi nanti akan diberikan narasi mengenai teori belajar kognitif. Peserta dapat menentukan contoh penerapan teori belajar kognitif di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini teori belajar kognitif itu lebih mementingkan proses daripada hasil belajarnya. Gitu ya. Diingat, teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasilnya. Kemudian yang kedua, teori belajar kognitif ini juga memandang bahwa tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Jadi di dalam teori ini juga melihat bahwa tingkah laku itu juga cukup penting ya, tetapi ini lebih berkaitan dengan situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Nah, kemudian yang ketiga, menurut psikologi kognitif, belajar itu dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Kemudian keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebebasan dan keterlibatan peserta didik itu secara aktif di dalam proses belajar amat diperhitungkan agar lebih bermakna bagi peserta didik. Lalu bagaimana di dalam kegiatan pembelajaran? Nah, di dalam proses pembelajaran, guru harus mampu memberikan sesuatu yang bermakna bagi siswa. Belajar dengan menghafal dan ceramah ini dapat menemukan sesuatu yang bermakna, asal dilakukan secara sistematis. Menjelaskan dan menghubungkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, menghubungkan konsep baru dengan konsep yang telah dimiliki oleh siswa. Itu adalah teori kognitif. Jadi kognitif ini lebih mementingkan proses belajar, proses berpikir siswa. Itu adalah teori belajar kognitif. Sedangkan behavioristik tadi adalah tentang perubahan tingkah laku. Tapi kalau kognitif ini dia lebih kepada proses berpikir siswa. Nah, kita lihat contoh pertanyaannya. Salah satu penerapan teori belajar kognitif di dalam pembelajaran adalah, ingat, proses teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses berpikir, proses belajar siswa. Memberikan hadiah dan penghargaan kepada peserta didik, ini juga salah. Menggunakan penguatan positif dan negatif untuk membentuk perilaku, ini tidak. Mendorong kolaborasi diskusi antara sesama peserta didik, ini kita simpan dulu. Memberikan tugas yang menuntut pemecahan masalah dan berpikir kritis, ini kita simpan dulu. Memberikan instruksi dalam penjelasan yang jelas dan terstruktur. Nah, untuk pertanyaan teori belajar kognitif, menurut saya yang paling tepat adalah D. Memberikan tugas yang menuntut pemecahan masalah dalam berpikir kritis. Nah, ini dia di mana di dalam kognitif itu kan sangat diutamakan itu proses berpikir. Berpikir kritis di dalam memecahkan masalah. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Pada pembelajaran yang berbasis teori belajar kognitif, penting untuk kita lihat ya, A. Mengabaikan peran pengetahuan dan pemahaman sebelumnya dari peserta didik, salah. B. Fokus pada penguatan dan penghargaan eksternal untuk mengubah perilaku, salah. C. Menghindari memberikan tantangan dalam kesulitan dalam pembelajaran. Ini juga tidak. Mengaktifkan peserta didik melalui diskusi dan interaksi sosial. D. Menekankan pada pengembangan keterampilan motorik peserta didik. Oke, menurut teman-teman ini jawabannya apa ya? Terus terang saya juga bingung. Fokus pada kalau misalnya mengabaikan peran pengetahuan dan pemahaman sebelumnya, penting untuk ini tidak harus diabaikan ya, karena pengetahuan sebelumnya itu juga cukup penting bagi siswa untuk di mana dia menyerap pengetahuan yang akan dia terima. Fokus pada penguatan dan penghargaan eksternal untuk mengubah perilaku, ini lebih ke teori behavioristik. Yang C, menghindari memberi tantangan dalam kesulitan dalam tugas pembelajaran, menghindari memberikan tantangan. Ini juga salah, karena tantangan itu juga perlu. Mengaktifkan peserta didik melalui diskusi
dan interaksi sosial. Ini sebenarnya teori belajar humanistik atau humanisme. E. Menekankan pada pengembangan keterampilan motorik. Oke, ini kita diskusikan ya. Silahkan Bapak Ibu tulis di kolom komentar menurut Bapak Ibu untuk nomor 2 ini jawabannya apa. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Jadi untuk kisi-kisi nomor 1 ini terkait dengan apersepsi atau motivasi pada materi. Nah, jadi nanti akan diberikan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menentukan manakah kegiatan apersepsi yang tepat. Apa sih yang dimaksud dengan apersepsi itu? Apersepsi itu adalah usaha yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan siswa, baik secara fisik maupun secara mental, untuk menerima materi ajar pada hari itu. Jadi, apa saja sih contoh-contoh dari kegiatan apersepsi? Yang pertama, misalnya melakukan senam singkat ya. Ini adalah apersepsi. Kemudian, melakukan teka-teki. Itu juga apersepsi. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan bernyanyi ringan. Yang keempat, melakukan pantun ataupun kuis, melakukan tebak kata, dan tebak gambar, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan sebagai kegiatan apersepsi. Mari kita lihat contoh dari soalnya. Yang pertama, kegiatan apersepsi dalam pembelajaran IPS bertujuan untuk, kita lihat, A. Menguji pengetahuan awal peserta didik tentang topik yang akan dipelajari. B. Mengintroduksi konsep baru yang akan diajarkan dalam pembelajaran IPS. C. Menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan pengetahuan peserta didik. D. Mengukur pemahaman peserta didik setelah materi pembelajaran selesai. E. Menjelaskan proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran IPS kepada peserta didik. Nah, jadi yang masuk di sini adalah antara A atau B. Menguji pengetahuan awal peserta didik tentang topik yang diajari. Atau, nah jadi menurut saya ini jawaban yang tepat adalah B. Mengintroduksi konsep baru yang akan diajarkan di dalam pembelajaran IPS. Ini dia. Kemudian kita lihat contoh nomor 2. Contoh kegiatan apersepsi yang tepat di dalam pembelajaran IPS. Manakah contoh kegiatan apersepsi yang tepat di dalam kegiatan pembelajaran IPS? A. Diskusi kelompok tentang berita terkini berkaitan dengan topik pembelajaran. Ini bukan. Memberikan tes tertulis tentang topik pembelajaran sebelum memulai pembelajaran. Kita simpan dulu. C. Memberikan tugas individu untuk mencari definisi istilah di dalam pembelajaran. Ini kita simpan. Menampilkan presentasi PowerPoint tentang topik pembelajaran. Membaca teks artikel yang terkait dengan topik pembelajaran dalam buku teks. Jadi, manakah menurut Bapak Ibu yang bisa kita pilih sebagai jawaban contoh kegiatan apersepsi di dalam kegiatan pembelajaran IPS? Kalau menurut saya ya, menurut saya di sini adalah kegiatan apersepsi itu dapat kita lakukan misalnya dengan membaca teks atau artikel yang terkait dengan topik pembelajaran di dalam buku teks. Itu dia, kita bisa memberikan artikel. Ini menurut saya ya. Kalau Bapak Ibu punya jawaban lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu kisi-kisi nomor 34. Jadi materi pokoknya di sini adalah penilaian otentik dari ranah psikomotor. Jadi nanti akan diberikan narasi mengenai sasaran penilaian pada aspek psikomotor. Peserta dapat menyimpulkan salah satu sasaran penilaian. Nah, mari kita lihat di sini apa sih yang dimaksud dengan psikomotor. Nah, jadi psikomotor di sini adalah salah satu ranah yang menilai keterampilan atau skill atau kemampuan melakukan sesuatu setelah seseorang menerima pembelajaran pada bidang tertentu. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwa di dalam penilaian itu juga ada 3, yaitu ada psikomotorik, kemudian ada ranah kognitif, dan apalagi satunya? Dan apa sih yang sikap itu? Sikap. Kognitif, sikap, dan psikomotor. Jadi kalau kognitif itu kan lebih dari cara berpikir. Afektif ya, afektif itu lebih kepada sikap. Sedangkan psikomotor ini adalah keterampilannya. Kemudian penilaian ranah psikomotorik ini merupakan salah satu cara untuk mengukur kemampuan keterampilan. Nah ini dia, keterampilan.
Kemudian yang ketiga adalah di mana psikomotorik ini memiliki hubungan yang erat dengan kinerja otot. Hal ini menyebabkan gerak tubuh atau bagian lainnya. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang di dalam merespon apa yang distimulus. Nah, apa saja sih aspek dari penilaian psikomotorik itu? Misalnya menirukan, memanipulasi, ketepatan, pengalamiahan, artikulasi. Contohnya, misalnya penilaian berdasarkan tingkah lakunya, atau tugas portofolio, ataupun kemampuan menulis dan karya. Ini adalah ranah psikomotor. Oh, di sini tidak ada soalnya ya, berarti terlewatkan. Jadi intinya, psikomotor itu adalah ranah yang menilai aspek keterampilan dari peserta didik. Kemudian yang berikutnya, ini adalah penilaian otentik di dalam ranah kognitif. Kalau tadi ranah psikomotorik, sekarang adalah ranah kognitif. Akan diberikan rumusan indikator di mana peserta didik dapat memilih bentuk tugas kinerja atau rubrik penilaian yang sesuai dengan dari ranah kognitif tadi. Mari kita lihat apa sih yang dimaksud dengan ranah kognitif. Ranah kognitif itu adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Jadi lebih kepada berpikir. Kalau psikomotor itu adalah keterampilan, kognitif itu berpikir. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengsintetis, dan kemampuan mengevaluasi. Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mengsintesis, dan mengevaluasi. Nah, adapun bentuk-bentuk penilaian kinerja yang dapat diberikan kepada peserta didik di dalam praktik, penilaian produk, dan penilaian proyek. Untuk penilaian praktik ini dilakukan melalui pengamatan pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas sesuai dengan target. Kemudian untuk penilaian produknya, di mana penilaian produk ini dilakukan terhadap kualitas teknis dan estetis hasil kerja atau produk yang telah dibuat. Kemudian yang berikutnya di sini adalah penilaian proyek, di mana penilaian proyek ini adalah penilaian terhadap suatu penugasan yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Itu dia. Ini juga tidak ada soalnya ya, kita lanjutkan saja. Jadi intinya, ranah kognitif ini adalah ranah yang lebih mengutamakan kepada kemampuan berpikir siswa. Berpikir. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya adalah tentang kecerdasan majemuk. Apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk itu? Nah, akan diberikan contoh kasus tentang kecerdasan majemuk, di mana peserta didik dapat menyimpulkan narasi tersebut menjadi salah satu kecerdasan majemuk. Apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk? Kecerdasan majemuk adalah pendekatan perkembangan dalam belajar yang ditandai anak tumbuh dan berkembang sebagai suatu keseluruhan. Tidak hanya satu dimensi saja yang berkembang dalam suatu waktu tertentu, atau sebaliknya, tidak semua dimensi yang memiliki kecepatan perkembangan yang sama. Nah, mari kita lihat contohnya. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik, yaitu anak-anak yang memiliki kemampuan menggunakan kata-kata dan bahasa dalam berbagai bentuk. Verbal linguistik ini adalah kemampuan berkata-kata dan bahasa di dalam berbagai bentuk. Kemudian ada juga yang disebut dengan kecerdasan logika matematika. Ini merupakan adalah anak-anak yang memiliki kemampuan dalam ketajaman melihat pola dan melakukan pendekatan terhadap situasi secara logis. Kemudian kecerdasan visual spasial ini anak yang memiliki kemampuan memvisualisasikan berbagai hal dalam berbagai kelebihan dalam berpikir melalui gambar, visualisasi spasial, di mana dia memvisualisasi sesuatu itu dengan melakukan atau melalui gambar. Kemudian kecerdasan gerak tubuh. Anak yang memiliki kemampuan koordinasi yang tinggi dalam gerak tubuh senang menyentuh segala sesuatu. Kemudian yaitu kecerdasan musikal berirama. Anak yang peka terhadap bunyi-bunyi nonverbal dalam lingkungan seperti irama tinggi, rendah suara, dan pola nada. Menyanyilah istilahnya. Kemudian kecerdasan diri intrapersonal, yaitu memiliki kepekaan dan mengerti akan orang lain. Kecerdasan dalam diri intrapersonal, memiliki kepekaan akan memiliki perasaan yang paling mendalam dalam diri sendiri, memiliki kelebihan dan kekurangan di diri sendiri.
Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan alam natural, di mana anak ini akan menjadikan seseorang itu sebagai pengamat lingkungan yang baik dan menyadari yang terjadi akan perubahan di dalam lingkungan, yaitu dia senang melakukan percobaan, kemudian mengelompokkan benda-benda, dan menyayangi binatang. Mari kita lihat yang berikutnya. Ini juga tidak ada contoh soalnya ya. Ternyata ada 3 yang terlewat. Kecerdasan majemuk artinya adalah kecerdasan yang dimiliki oleh siswa itu tidak hanya pada satu dimensi saja yang berkembang dalam suatu waktu, tetapi banyak sekali dimensi yang berkembang. Itu adalah kecerdasan majemuk, kecerdasan yang banyak. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan peserta didik. Nah, diberikan gambar mengenai hubungan antara kemampuan awal, aktivitas pembelajaran, dan hasil belajar secara acak. Peserta didik dapat mengurutkan gambar tersebut dengan benar. Apa sih yang dimaksud dengan kemampuan belajar? Kemampuan belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah program. Kemampuan belajar merupakan pengukuran dan penilaian hasil belajar yang telah dilakukan oleh siswa setelah siswa melakukan kegiatan proses dalam pembelajaran yang kemudian dibuktikan dengan suatu tes, dan hasil pembelajaran tersebut dinyatakan dalam bentuk simbol balik, dalam bentuk angka, huruf, maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. Urutkan langkah-langkah berikut ini berdasarkan urutan yang benar di dalam hubungan antara kemampuan awal, aktivitas pembelajaran, dan hasil belajar. 1. Peserta didik memperoleh hasil belajar yang diukur melalui tes atau penilaian lainnya. 2. Peserta didik mengikuti aktivitas pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan mereka. 3. Peserta didik menunjukkan kemampuan awal yang dimiliki sebelum mengikuti aktivitas pembelajaran. Oke, dari sini kita bisa lihat ya dengan jelas di kunci jawabannya adalah 3, 1, dan 2. Yang pertama adalah peserta didik menunjukkan kemampuan awal. Kemudian yang kedua adalah peserta didik itu memperoleh hasil belajar yang diukur melalui tes atas penilaian lainnya. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat mengikuti aktivitas pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan mereka. Tapi sepertinya terbalik ya. Yang pertama di sini adalah peserta didik menunjukkan kemampuan awal. Kemudian yang kedua, peserta didik mengikuti aktivitas pembelajaran yang dirancang, barulah mereka memperoleh hasil. Kalau menurut saya sih 3, 2, 1. Tapi kunci jawabannya adalah 3, 1, 2. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Manakah yang menurut Bapak Ibu benar? Oke, kita lanjutkan. Di kisi-kisi nomor 24. Ini adalah tentang teori psikologi belajar. Jadi nanti akan diberikan kasus di dalam teori belajar. Peserta didik dapat menerapkan salah satu teori belajar sebagai alternatif jawaban. Nah, kunci dari soal ini, jika kita ingin menjawab dengan benar adalah kita harus memahami apa sih inti dari teori-teori belajar. Tadi sudah disinggung tentang teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Teori belajar behavioristik ini dia lebih menekankan pada perubahan tingkah laku akibat interaksi antara stimulus dan respon. Adapun akibatnya itu adanya interaksi antara stimulus dan respon, siswa mempunyai pengalaman baru yang menyebabkan mereka mengadakan tingkah laku dengan cara yang baru. Nah, sedangkan teori belajar kognitif ini tadi adalah teori yang didasarkan pada tindakan atau kemampuan berpikir siswa. Sedangkan teori belajar humanistik ini, dia lebih kepada memanusiakan manusia. Teori belajar yang menekankan pada memanusiakan manusia. Itu dia. Jadi, ada lagi satu teori belajar konstruktivisme, yaitu membangun pemikiran siswa. Mari kita lihat kasus yang contoh soalnya. Kasus, Rina adalah seorang siswa yang mengalami kesulitan di dalam mempelajari matematika. Setiap kali ia belajar matematika, ia sering merasa frustasi dan sulit memahami konsep-konsep yang diajarkan di kelas. Rina ingin mencari cara yang efektif untuk meningkatkan pemahamannya di dalam matematika. Pertanyaannya, berdasarkan kasus di atas, teori belajar apa yang dapat menjadi alternatif solusi untuk membantu Rina di dalam
meningkatkan pemahamannya. Apakah teori balik behavioristik? Apakah teori balik kognitif? Apakah teori belajar konstruktivis? Apakah teori belajar sosial? Apakah teori humanistik? Jadi jawabannya di sini itu bergantung. Oh ya, apakah jawabannya menurut Bapak Ibu semua? Nah, di sini jelas ya, lebih kepada kemampuan berpikir atau yang kita kenal dengan teori kognitif. Kenapa? Karena teori kognitif itu memfokuskan kepada pemahaman dan pemrosesan informasi oleh individu tadi. Jadi di dalam kasus Rina ini, kesulitan pemahaman konsep matematika itu dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan kognitif, seperti misalnya menggunakan strategi pemecahan masalah, memvisualisasikan konsep matematika, atau mengorganisasi informasi secara logis. Jadi, teori kognitif ini memberikan fokus pada manusia atau individu untuk memahami, mengolah, dan menggunakan informasi di dalam pembelajaran. Jadi jawabannya adalah C. Oke, demikianlah pembahasan kisi-kisi untuk persiapan UPPPG khusus dalam bidang pedagogik. Oke, semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat kepada Bapak Ibu semua dan dapat dicerna. Apabila ada salah-salah saya mohon maaf dan silahkan kita diskusi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Nanti kita akan melanjutkan di video berikutnya tentang bidang sejarah.